Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arendra Natastija dari kelas PGSDA 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar BK, yaitu terdiri dari pengertian, tujuan, arah pelayanan, fungsi, dan prinsip BK. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berasal dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance yang di dalamnya terkandung beberapa makna. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dari seorang yang ahli. Akan tetapi, tidak sesederhana itu untuk memahami pengertian bimbingan. Jadi, dapat dipahami bahwa bimbingan pada prinsipnya adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Adapun konseling menurut Prayitno dan Herman Amti tahun 2004 halaman 105 adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah disebut klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Jadi, dapat dipahami bahwa konseling adalah usaha membantu klien secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah-masalah khusus. Tujuan umum bimbingan dan konseling dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum bimbingan dan konseling sekolah. Tujuan umum pelayanan bimbingan dan konseling pada dasarnya sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri, karena bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari sistem pendidikan. Yang kedua, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Tujuan khusus bimbingan dan konseling di sekolah diuraikan H.M. Umar dan kawan-kawan tahun 1998 halaman 20-21, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat pribadi, hasil belajar, serta kesempatan yang ada. Yang kedua, membantu siswa-siswa untuk mengembangkan motif-motif dalam belajar sehingga tercapai kemajuan pengajaran yang berarti. Yang ketiga, memberikan dorongan di dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan keterlibatan diri dalam proses pendidikan. Yang keempat, membantu siswa-siswa untuk memperoleh keputusan pribadi dalam penyesuaian diri secara maksimum terhadap masyarakat. Yang kelima, membantu siswa-siswa untuk hidup di dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek fisik, mental, dan sosial. Arah pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, pelayanan dasar. Pelayanan mengarah kepada terpenuhinya kebutuhan siswa yang paling elementer, yaitu kebutuhan makanan dan minum, udara segar dan kesehatan, serta kebutuhan hubungan sosio-emosional. Yang kedua, pelayanan pengembangan. Pelayanan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangannya. Yang ketiga, pelayanan terapeutik. Pelayanan untuk menangani permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan terhadap pelayanan dasar dan pelayanan pengembangan, serta pelayanan perminatan. Yang keempat, pelayanan arah perminatan atau lintas minat atau pendalaman minat studi siswa. Pelayanan yang secara khusus tertuju kepada perminatan atau lintas minat, pendalaman minat peserta didik sesuai dengan konstruk dan isi kurikulum yang ada. Kelima, pelayanan diperluas. Pelayanan dengan sasaran di luar diri siswa pada satuan pendidikan, seperti personil satuan pendidikan, orang tua dan warga masyarakat lainnya, yang semuanya itu terkait dengan kehidupan satuan pendidikan dengan arah pokok terselenggaranya dan suksesnya tugas utama satuan pendidikan. Fungsi bimbingan dan konseling. Perkembangan konseling tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik fisik, psikis, maupun sosial. Sifat yang melekat pada lingkungan adalah perubahan. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan dapat mempengaruhi gaya hidup warga masyarakat. Apabila perubahan yang terjadi itu sulit diprediksi atau di luar jangkauan kemampuan, terjadilah kesenjangan perkembangan perilaku konseling. Prinsip bimbingan dan konseling. Pada dasarnya, bimbingan dan konseling juga merupakan upaya bantuan untuk menunjukkan perkembangan manusia secara optimal, baik secara kelompok maupun individu sesuai dengan hakikat kemanusiaannya dengan berbagai potensi kelebihan dan kekurangan, kelemahan, serta permasalahannya.
Prinsip bimbingan dan konseling dibagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Yang keempat, prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Dan yang kelima, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.